Alif sampai juang akhirnya. Ini adalah orang yang tipe seorang anak, seorang wanita, perempuan yang memang tertutup. Dia hanya bisa terbuka nyambung dengan beberapa orang aja. Nah, Ya, oke. Boleh diceritakan ekspresi wajah Putri Delina pada saat menceritakan hubungannya dengan Natalie di podcast tersebut, Bang, seperti apa, Bang? jadi saya ngelihat Agak bahwa Ya, gitu. Jadi saya ngelihat bahwa ketika dia ngomong tentang Natalie gitu ya, buat saya wajahnya itu lebih cenderung seperti nggak ada ekspresi. Nah menariknya gini, nggak ada ekspresi itu karena artinya sebetulnya nggak ada sebuah perasaan yang menggebu-gebu, nggak ada perasaan yang katakanlah marah misalnya gitu. Harusnya bagus. Ya, sekali lagi digaris bawahin, harusnya bagus. Tapi dalam hal ini kalau bicara tentang ibu dan anak, walaupun anak dan ibu sambung gitu, Em, buat saya ketidakadaan ekspresi itu membuat ada sebuah pertanyaan yang bisa muncul di kita semua. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan bahwa lalu hubungannya sebetulnya mereka kedekatannya gimana sih? Gitu loh. Ini Natalie sudah dua orang ini dia membangun kedekatannya seperti apa? Apakah mereka benar langkah demi langkah gitu ya, sudah ada komunikasi. Kan kalau kita bicara bahwa ketika masuk dalam sebuah keluarga, walaupun katakanlah ibu sambung dan tanda petik misalnya dianggap bisa diterima, kalau kita ingat di masa lalu pernah ada beberapa friksi terjadi di antara mereka waktu mereka makan bareng gitu kan, dulu pernah ada. Dan pertanyaannya adalah apakah sudah diselesaikan dari zaman itu atau dibiarkan saja dengan seperti kebanyakan gini loh, kalau kita bicara banyak sekali orang di luar sana yang kalau ada masalah itu didiemin, yang katanya kalau nggak ngomong 3 hari kemudian nggak baik gitu misalnya, maka setelah 3 hari balik omongan, tapi kan masalahnya belum selesai, tetap dipendem aja, udah biasa dianggap hilang gitu. Padahal masalah itu nggak pernah hilang. Masalah itu terakumulasi, dan lama-lama bisa dua hasilnya. Bisa eksplosif, buang, hubungannya rusak, marah, murka, gitu. Atau dipendem terus sehingga bisa numb. Numb itu apa? Kalau secara psikologis bahwa dia jadi kayak tanda petik mematikan rasanya. Dan ini yang saya lihat kalau tidak ada terlihat benar-benar ekspresi yang besar kalau membicarakan dalam jangka waktu cukup panjang, dengan tanda petik ibu ya, walaupun sekali lagi walaupun ibu sambung, ini jadi pertanyaan besar. Kok hubungan mereka jadi kayak diem-dieman seperti ini? Itu yang bisa kita lihat. Gitu. Ya, selain itu ada yang bisa dijelaskan lagi nggak sih tentang ekspresi mungkin pada saat di situ, Bang? Menariknya ketika dia ada doa, memberikan doa, didoakan seperti itu, ya itu baru muncul sebuah kayak perasaan, muncul tuh perasaan agak apakah sedih, apakah terharu, tersentuh gitu ya, yang keluar. Tapi ini membuktikan bahwa sebetulnya ada harapan-harapan yang terpendam, yang belum keluar, yang sebetulnya ini kan tugas tanggung jawab kepala keluarga sebetulnya untuk dudukin semua satu tempat, terus menjadi mediator untuk kemudian menyelesaikan dan kemudian membuka sebuah ruang komunikasi yang kondusif. Dan itu bisa dilakukan sebetulnya dan perlu dilakukan. Menurut saya ini tidak terjadi, atau kalaupun terjadi kurang jumlahnya atau kurang dalam sisi kualitasnya. Ya bisa jadi manggil penengah dari luar yang memang profesional bisa membantu dalam bidang itu. Bisa juga sebetulnya. Kalau yang dia balik sambil jalan itu tadi, Bang, yang di video kedua itu, Bang, yang dia jelaskan saya hanya menenangkan diri gitu. Itu ungkapannya kelihatannya ini nggak sih, Bang, dari wajahnya jujur atau emang hanya menutupi dari media gitu? Kita nggak bisa lihat secara detail karena kan dia ketutup tuh, ketutup masker kayak gitu. Tetapi ketika seseorang ditanya berulang dan berulang, dibilang jawabannya sama, dia udah disiapin, menenangkan diri. Buat saya itu jawaban formalitas. Ya, terbukti apa? Ketika ditanya misalnya kapan balik itu, dia juga nggak bisa ngasih jawaban. Kalau dia sudah tahu kapan balik, dia sudah tahu saya mau pergi dulu sekarang dari hari ini sampai saya pulang hari ini, menenangkan diri 3 hari karena saya butuh kesini atau begini, itu jelas. Ini dia sendiri nggak tahu mau ngapain sebetulnya.
Dia sendiri nggak tahu masalahnya apa. Dia sendiri nggak tahu apa yang perlu diselesaikan. Yang bisa diketahui adalah ada ketidaksepakatan, ada perasaan bisa jadi itu sedih, bisa jadi itu marah, yang kemudian dia sendiri belum tahu dan nyelesainya mulai dari mana. Makanya saya katakan, ini tugas seorang kepala keluarga untuk manggil, dudukin bareng, nyari tempat yang netral, nggak harus di rumah loh ya, nggak harus di rumah, karena rumah itu terlalu penuh dengan perasaan gitu. Tempat yang aman, yang bisa lama ngobrol bertiga, dan dia menjadi fasilitator dalam posisi tersebut. Itu bisa. Nah, juga kalau perlu misalnya apakah dia punya seorang penasehat, apakah orang-orang yang bisa ditanya dengan kompetensi dalam komunikasi dan membangun hubungan gitu loh. Karena bisa jadi memang ini sudah butuh bantuan profesional atau pihak ketiga yang memang kompetensinya di dalam apakah bidang psikologi, apakah bidang psikologi hubungan dan sebagainya. Oke. Bang, ini dulu. Off dulu. Udah. Ya, bagaimana sih Bang bahasa tubuh Putri Delina saat membicarakan hubungannya dengan Natali di podcastnya Maya? Nah, buat saya dia lebih cenderung terbuka ya, bukan merespon terhadap hubungannya dengan Natali, tetapi Maya buat saya sudah berhasil membuat Putri merasa nyaman untuk dia bisa terbuka, untuk open gitu. Dengan cara Maya bertanya dengan sesama perempuan, dengan citranya Maya, dia sudah berhasil buat saya. Dan Putri benar-benar terbuka buat saya. Tetapi sepertinya ini kalau kita lihat cara komunikasinya Putri, ini adalah orang yang tipe seorang anak, seorang wanita, perempuan yang memang tertutup. Dia hanya bisa terbuka nyambung dengan beberapa orang aja. Nah, orang dengan karakteristik seperti ini biasanya nggak gampang untuk bisa cerita apapun itu, walaupun misalnya ke ibu kandung sekalipun. Tapi di sini Putri itu terlihat bahwa dia tanda petik kan dia bilang sendiri loh sama bapaknya nggak begitu dekat ya sebelumnya gitu ya, nggak begitu dekat, walaupun kemudian Sule sudah bisa bilang I love you dan sebagainya, itu tidak kemudian menjadikan dekat. Semua orang bisa bilang I love you dan tetap aja nggak dekat gitu. Kedekatan itu kan sifatnya organik, pelan-pelan dibangun gitu. Kayak kita hormat pada seseorang itu kan terbangun bukan karena harus hormat. Nah, sementara Putri ini kan dekat dengan ibunya dengan satu dan lain hal, dekat dengan ibunya dan kemudian ibunya kayak diambil dari dia, ibu kandung ya. Seperti itu. Dan lukanya belum sembuh karena sekali lagi orang-orang dengan karakteristik kayak Putri ini prosesnya pelan. Grieving atau kedukaan, rasa kehilangan itu kalau kita bicara psikologi ada namanya grafik Kubler-Ross. Itu ada 5 tahap loh yang harus dilakukan secara psikologis. Dan bisa jadi tahapnya Putri ini baru tahap ketiga gitu, belum tahap keempat. Kemudian dia harus bisa terima orang baru untuk masuk. Nggak salah sebetulnya selama kepala keluarga, seorang ayah itu sanggup untuk kemudian deketin dengan berbagai macam cara komunikasi lah, membangun hubungan. Dan sepertinya ini ada beberapa hal yang saya nggak bisa bilang salah benar, tetapi ada beberapa hal yang tidak berjalan dengan tepat gitu loh. Jadinya kejadiannya seperti ini. Ada ketidaknyamanan yang masih dirasakan Putri dalam bentuk kedekatan hubungan. Belum bisa blending, belum bisa sedekat itu. Pada saat nangis tuh itu natural atau ada yang disembunyikan sih Bang? Buat saya yang ditampilkan Putri itu natural ya. Dia benar-benar sedih alami gitu, benar seperti itu. Iya. Bagaimana sih ekspresi Natali saat minta maaf kepada Putri Delina? Kalau kita bicara bahwa ketika Natali minta maaf pada Putri Delina, saya tidak melihat ada ekspresi yang tanda petik dibuat-buat dari Natali gitu ya. Tetapi ini yang menarik ya, bisa jadi Natali benar. Oh, kalau gitu Putri salah. Kalau kita masih melihat dengan cara seperti itu, nggak kelar-kelar nih masalah, gitu ya. Jadi kalau saya bilang Putri benar, oh berarti Natali yang salah. Nggak gitu, bos. Benar itu bisa jadi Putri benar, Natali benar dengan sudut pandangnya masing-masing. Yang salah bisa jadi nggak ada gitu loh. Loh, misalnya contoh, Putri cuman pingin dimengerti dengan cara misalnya dipeluk, karena ada bahasa cinta. Kalau kita bicara psikologi ya, bahasa cinta itu ada orang yang bahasa cintanya dengan sentuhan. Sementara Natali misalnya bahasa cintanya adalah pujian. Dia merasa sudah menyayangi, mencintai, memberikan perhatian pada Putri dengan ngasih dia pujian, ngasih dia semangat, kata-kata motivasi. Tapi Putri nggak merasa dicintai dengan cara itu, dia butuh dipeluk. Sementara si Natali merasa bahwa kan gue udah sayang, gue udah apa lagi sih yang kurang gitu. Dua-duanya benar loh bos, ya dua-duanya benar nih, gitu. Sayangnya nggak nyambung. Nah itu sekali lagi makanya butuh orang ketiga yang dimana orang ketiganya ada figur otoritas
yang dekat dengan keduanya, dalam hal ini kepala keluarga, suami, ayah gitu duduk, yuk tidak dengan kekuatan, kamu duduk, nggak gitu, peluk satu, peluk dua, duduk yuk, tempat yang aman, bukan di rumah, dimanapun yang dia tahu dibawa dua-duanya ke sini, dak, yuk ngobrol yuk. Terus dia kalau perlu dia minta maaf duluan. Papa minta maaf ya sama kamu kalau papa selama ini belum melakukan begini. Papa minta maaf ya, sayang aku minta maaf ya kalau kamu begini ini. Nah sekarang ada masalah gini. Nah sebagai keluarga yuk baik-baik gimana? Kamu butuh apa sih dari dia? Kamu butuh apa dari dia? Nah, gitu loh yang dibutuhkan. Belum tentu salah satu salah. Kalau netizen kemudian menghujat salah satunya, ya netizen udah tahu lah, hafal lah netizen Indonesia lah ya gitu. Maha benar dengan netizen dengan segala filmarnya gitu. Iya. Nah, masih keterkaitan dengan tadi yang abang bilang kalau Sule Putel itu nggak dekat sama Sule nih. Kelihatan nggak sih antara jarak di antara mereka gitu? Kelihatan nggak sih? Kan Putel juga dia bilang kan kalau dia nggak dekat sama Sule gitu. Ya nggak perlu seorang jenius untuk ngasih tahu bahwa Putri itu berjarak dengan bapaknya. Wong Putri aja sudah ngomong kok gitu ya. Bahwa kemudian Natali datang di keluarga itu dan kemudian minta Sule untuk lebih dekat pada anak-anak, itu kan sebuah suruhan, tanda petik sebuah himbauan. Cara dekatnya kan pertanyaannya gimana? Dan kalau misalnya orang yang biasa gengsian, biasa berjarak, tiba-tiba suruh deket, itu awkward atau canggung gitu loh. Dia perlu belajar, dan belajar tuh nggak bisa sehari dua hari loh. Belajar tuh bisa bulanan, tahunan. Asal selama mau belajar, mau berproses. Pertanyaannya, ini sudah berproses belum? Kan itu jadi pertanyaan paling besar sebetulnya sekarang. Ini jangan-jangan figur kunci penghubung diantaranya yang kemudian sebetulnya harus kemudian terlibat lebih dalam di sini. Iya. Kelihatan banget gak sih Natali berusaha meredam sifat aslinya keluar gitu saat ngomongin Sule dan Putel di podcastnya itu Melanie Ricardo. Kalau kita bicara bahwa seperti berusaha untuk menahan, kalau kita bicara berusaha untuk menahan, saya tidak melihat itu. Saya melihat adalah dia lagi capek justru sekarang, lagi capek sehingga numb, kayak apa ya? Numb itu kayak mati rasa gitu loh. Saking apa capek, dia harus misalnya handle bapaknya, dia harus menghandle anaknya tanpa ada dukungan yang proaktif dari misalnya suami gitu misalnya gitu. Ya nggak bisa gitu dong, kan anak gitu kan, gaya parenting, gaya orang tua lama kan kayak gitu. Ya anak dong yang harus gitu, kan dia anak, saya orang tua, berjarak. Bos, kalau zaman sekarang nggak bisa kayak gitu. Anak udah semakin pinter, wawasan terbuka luas segala macam gitu. Oh jadi salah dong anak semakin pinter. Ya yang salah kalau anak itu berkembang, kalau orang tuanya tidak berkembang. Anak berkembang, orang tua juga harus berkembang dong. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ngelihat bahwa oh anaknya ini berkembang. Anaknya itu butuh figur ayah dekat. Dia berusaha untuk dekat menjadi figur ayah yang kira-kira cocoknya gimana? Belajar kah? Dari seminar kah? Dari YouTube kah? Banyak loh sumber informasinya. Ya, atau diskusi dengan seorang ahli gitu loh yang memang ngerti tentang psikologi, komunikasi, relasi dan sebagainya. Banyak kok yang bisa bantu. Itu pertanyaan lagi, bang. Tadi selain Natali terlihat capek gitu, ada nggak sih dia terlihat menutupi penderitaannya gitu, selain rasa capek? Yang paling terlihat adalah ketika dia diminta bicara tentang mendoakan segala macam, dia masih kelihatan sedih gitu ya, terlihat sedih. Itu kan artinya bahwa dia sebetulnya nggak baik-baik saja. Walaupun dia beku, numb gitu, kayak mati rasa, begitu hubungannya lebih detail tentang orang, tentang anak sambungnya ini, ternyata dia masih tersentuh juga gitu loh. Artinya apa? Ya di dalam dia masih sangat peduli sebetulnya. Ya, cuman tadi belum tahu cara yang tepat kira-kira gimana sih gitu loh. Cuman butuh cara sih, mekanisme yang tepat kalau di sini menurut saya. Ya, satu tanya lagi, ada nggak sih kesannya Natali itu bosen untuk ngomongin anak sambungnya dan dia lelah untuk menjadi ibu sambung sekaligus istri Sule? Saya nggak ngelihat dia bosen ya. Kalau misalnya dia bosen, dia nggak akan datang dan memberikan beberapa klarifikasi di dalam podcast. Jadi buat saya enggak. Jadi dia masih care, masih peduli dan masih belum putus harapan. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Maaf ya, Bang.